Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu minhum insyaallah. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita awali dengan doa. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min wuhulish syahawat ila jannatil qurbat walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kedua tentang Asmaul Husna, hari ini kita akan masuk ke nama Allah yang pertama, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan dengan membahas Ar-Rahman Ar-Rahim ada dua hal yang bisa kita gapai. Yang pertama, kita menjadi orang yang bahagia. Ketika disebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mestinya perasaan apa yang ada di hati kita? Sedih atau bahagia? Yang kedua, mudah-mudahan setelah membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, kita akan beribadah kepada Allah dengan penuh kegembiraan. Bahwa kita beribadah, ya, tapi bahwa kita bergembira saat beribadah, itu tidak semua orang. Kebanyakan kita bergembiranya setelah melakukan ibadah. Enak ya sudah sholat zuhur, enak ya sudah sholat zuhur. Berarti saat sholat enak gak? Seakan-akan sebuah beban. Lalu setelah beban itu kita tunaikan, kita mengatakan enak ya sholat setelah sholat zuhur. Mudah-mudahan kedua target ini bisa kita capai melalui kajian kita nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terambil dari kata rahmat. Dan Allah itu selalu pencurah rahmat. Sedangkan kita selalu yang menerima rahmat. Allah itu tidak mungkin kecuali Dia yang mencurahkan rahmat, karena Dia adalah Tuhan. Hamba itu tidak mungkin kecuali menerima rahmat, karena dia hamba. Dia butuh, dia miskin. Maka siapapun manusia itu ketika dia keluar dari penghambaan dirinya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah tidak tahu diri bahwa dia sesungguhnya sangat membutuhkan rahmat. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Ada orang yang memberi belum tentu lahir dari rahmat. Ya kan? Saya punya atasan, ya. Saya mungkin bisa saja tidak suka ini. Atasan saya ini bisa saja bencinya luar biasa ke saya. Tetapi atasannya dia lagi menyuruh dia untuk memberikan sesuatu kepada saya. Oke, ya? Menyuruh dia untuk memberikan sesuatu kepada saya. Akhirnya mau nggak mau ini atasan saya, karena dituduh atasannya lagi memberikan sesuatu kepada saya, dia berikan tidak itu pemberian itu? Dia berikan tidak? Tapi dia memberikan itu ke saya karena dia menyayangi saya atau tidak? Makanya ada kalimat Arab yang bunyinya seperti ini, Pak.
rubba dharrah nafi'ah. Boleh jadi bahaya itu memberikan manfaat. Boleh jadi bahaya itu memberikan manfaat. Saya mau bertanya ya, apakah permusuhan orang-orang kafir terhadap Islam ini punya kontribusi terhadap kemajuan Islam? Halo? Ya. Apakah musuh-musuh Islam itu punya kontribusi terhadap kemajuan Islam? Ada tidak? Ada. Tapi apakah mereka itu memberikan itu kepada kita karena mereka menyayangi kita? Makanya mereka tidak disebut orang yang pengasih penyayang. Yang disebut pengasih penyayang adalah Allah yang berkehendak merahmati kita dan melakukan tindakan rahmat itu. Maka baru bisa disebut Rahman, baru bisa disebut Rahim. Kalau di situ ada niat, kemudian juga ada tindakan. Sementara orang yang cuma niat saja, tidak melakukan, tidak pantas dia mendapatkan gelar ya, bahwa dia adalah yang memberikan rahmat dan yang memberikan. Contohnya, ya, ada orang yang tertimpa musibah, lalu kita datangi dia, kita berempati kepada dia, mencucurkan air mata. Orang ini butuh biaya untuk bencana yang sedang menimpanya. Lalu kita bilang sabar ya, sambil nangis, sabar ya. Pokoknya begitulah kita berikan. Tetapi kita yang punya kemampuan untuk membantu walaupun tidak banyak, tidak melakukan tindakan membantu, maka itu sebenarnya adalah sedang tebar pesona, sedang apa namanya? Ya kalau dalam bahasa Arab namanya mauqifun zaki. Orang telah mengambil sikap secara cerdas, bukan karena dia. Maka orang itu disebut rahmat kalau dia berniat dan juga melakukan tindakan. Ikhwati wa akhwati fillah, ini belum masuk apa bedanya rahman dan rahim. Kita masih bahwa rahman dan rahim berasal dari kata rahmat. Kalau ada orang yang memelihara burung supaya mendapatkan apa? Halo. Di rumahnya banyak burung-burung macam-macam supaya mendapatkan apa? Hah? Tuh dia mandiin burungnya, dia jemur, ada nggak di sini? Ada kayaknya di sini. Biar apa itu? Biar mendapatkan apa? Biar mendapatkan menikmati suara burung. Ada orang yang memelihara ayam untuk apa? Memelihara ayam biar dapat apa? Potong ayam, kalau nggak tuapnya kan begitu ya. Memelihara ikan koi. Ada orang yang memelihara sesuatu karena dia mendapatkan keuntungan dari sesuatu itu. Andaikan dia tidak mendapatkan keuntungan dari sesuatu itu, dia tidak mungkin memeliharanya, dia tidak mungkin memberikan perhatian kepadanya, memberikan kasih sayangnya, tidak mungkin. Akan tetapi halnya Allah yang mencurahkan rahmatnya kepada kita, dia memelihara kita, dia memberi kita, dia menyayangi kita tanpa dia mendapatkan apapun dari kita. Alangkah rahmatnya dia, alangkah penyayangnya dia, alangkah pengasihnya dia. Jadi dia menyayangi kita karena dia penyayang. Kalau kita merahmati sesuatu karena kita mendapatkan keuntungan dari sesuatu itu. Aku jadi diam sama. Mikirin, alhamdulillah ya. Mikir atau enggak alternatif yang kedua, ngantuk. Ngantuk itu juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya melihat orang ngantuk, saya sedang melihat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Quran para sahabat Nabi itu ketika peperangan capek luar biasa, diberikan ngantuk lalu segar lagi mereka.
Subhanallah. Kalau ada orang yang terjatuh dari motor di depan rumah kita, darahnya mengalir deras kan. Kita waktu itu keluar rumah lalu melihat orang ini terjatuh, lalu darahnya mengalir deras. Apa perasaan yang ada di hati kita Pak melihat darah orang ini yang terjatuh kemudian mengalir itu? Apa perasaan? Kasihan. Apalagi perasaannya? Rasa hati apa? Perih. Apalagi? Sakit, ya kan? Lalu apa yang kita lakukan? Karena kita merasa perih, merasa sakit melihat orang ini jatuh dari motor, kita akan segera mungkin membawa dia ke dalam rumah kita, lalu kita ambil obat, lalu kita bersihkan ya lukanya, lalu kita berikan obat, kita perban. Setelah itu kita lakukan, saya mau tanya, apa perasaan kita setelah menolongnya? Apa perasaan hati kita? Kalau tadi perih, ya sakit, setelah kita obati dia, apa perasaan? Puas, senang. Berarti kita tadi sesungguhnya sedang mengobati siapa? Sedang mengobati siapa tadi? Hah? Sedang mengobati siapa tadi? Diri sendiri. Allah. Karena itu tidak bisa kita samakan rahmatnya Allah dengan rahmatnya kita. Rahmatnya Allah karena dia betul-betul menyayangi hambanya. Adapun rahmat kita selalu itu untuk kepentingan kita. Maka sesungguhnya orang yang tidak berbuat baik kepada orang lain adalah orang yang tidak bahkan mencintai dirinya sendiri pun tidak. Ikhwati wa akhwati fillah rahimahullah. Di dalam bahasa Arab, jika hurufnya ada tambahan atau bentukannya berbeda, itu pasti ada perbedaan atau enggak tambahan makna. Al-ikhtilaf fil mabna yuaddi ila ikhtilafil makna. Apabila dalam susunan kata atau hurufnya itu terjadi perbedaan, maka itu akan membuat terjadi perbedaan dalam maknanya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berbeda tidak? Berbeda. Perbedaan itu membuat dia berbeda juga secara makna. Banyak sekali kalau kita baca buku tafsir perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Banyak sekali. Bahkan yang saya ketahui lebih dari 4 perbedaan tentang makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi yang paling populer adalah Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang bersifat umum. Semua makhluknya sebagian rahmat. Itu namanya Rahman. Adapun Rahim adalah rahmat Allah yang bersifat khusus. Tidak diberikan kepada semua orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang dia cintai, hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Itu manifestasi dari Ar-Rahim. Mari kita lihat misalnya penggunaan Al-Quran ketika Allah menggunakan kata Ar-Rahman. Surat Al-Anbiya ayat 42 Allah berfirman, Qul man yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakanlah, siapa yang menjagamu di waktu malam dan di waktu siang selain Ar-Rahman? Di situ menggunakan Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Kenapa? Konteksnya nikmat umum. Tadi malam waktu tidur yang dijaga, apakah hanya yang beriman? Semua dijaga.
siang hari saat bekerja, saat beraktivitas, apakah yang dijaga oleh Allah, yang diselamatkan hanya orang beriman? Tidak. Makanya Allah menggunakan kata Ar-Rahman. Mari kita lihat penggunaan Ar-Rahim. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Di situ menggunakan kalimat apa? Rahiman. Kenapa? Karena yang disebut mukminin. Coba. Innahu wat-tawwabur. Kenapa rahim? Khusus. Orang ya taubat jadi orang khusus. Lagian gak enak juga di kupingnya. Innahu wat-tawwabur rahman. Janggal, kan? Ada lagi, bapak-bapak, ibu-ibu pasti hafal. Salamun qawlan min rabbir rahim. Surat apa itu? Yasin. Keselamatan dari Tuhanmu yang Maha Rahim. Itu ucapan para malaikat kepada penduduk surga. Penduduk surga orang khusus menggunakan kata rahim. Dan ada satu ayat yang menarik, di mana Allah dalam satu ayat mengumpulkan rahmat umum dengan rahmat khusus. Surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Umum atau khusus? Fasa'atuha lilladzina yattaqun, maka aku akan tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Umum atau khusus? Subhanallah, satu ayat ini mengatakan ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Rahmat umum itu rahmat yang juga bisa dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Rahmat umum itu juga bisa diakses oleh orang yang tidak mengenal Allah. Udara ini rahmat umum atau rahmat khusus? Air rahmat umum atau rahmat khusus? Matahari umum atau khusus? Bapak salat subuh di masjid ini umum atau khusus? Mana yang lebih Bapak sukai dan mana yang lebih Bapak rasakan itu nikmat yang besar? Bapak punya mobil umum atau khusus? Orang kafir bisa punya mobil nggak? Bisa. Punya rumah mewah umum atau khusus? Bapak bisa bangun malam dan sholat 2 rakaat umum atau khusus? Mana yang lebih Bapak sukai dan cintai? Bapak sholat duha 2 rakaat umum atau khusus? Bisa berzikir, zikir rutin Bapak umum atau khusus? Bapak bisa membaca beberapa ayat setiap hari Al-Quran umum atau khusus? Bapak mendapatkan gaji setiap bulan umum atau khusus? Yang mana yang Bapak sedihkan dalam hidup ini? Kehilangan gaji atau kehilangan 2 rakaat sholat subuh atau sholat malam? Kehilangan zikirnya atau kehilangan harta? Katakanlah kepadaku apa yang menyedihkanmu, maka aku akan tahu kualitas dirimu. Katakanlah kepadaku apa yang membahagiakanmu, maka aku akan tahu kualitas dirimu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang Dia benci. Tapi Allah tidak akan memberikan tak manisnya ketaatan kecuali kepada orang-orang yang Dia cintai. Allah berikan harta kepada Qarun. Apakah Allah mencintainya? Qarun. Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Apakah Allah mencintainya? Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang Dia benci. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan
nikmatnya ketaatan kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Memang alangkah indahnya jika ketaatan dan kekayaan bersatu. Alangkah celakanya jika kemiskinan dan kemaksiatan bersatu. Maka hebatnya kita itu bukan ketika kita mendapatkan rahmat umum, tapi hebatnya kita itu ketika kita mendapatkan rahmat khusus. Ketika kita merasakan nikmat beribadah, ketika kita bisa merasakan khusyuan dalam beribadah, ketika kita merasakan kebahagiaan beribadah, ketika kita mampu terbangun di tengah malam untuk sholat malam, itulah kehebatan kita. Adapun kenikmatan-kenikmatan yang bersifat umum itu bukan tanda kemuliaan. Andaikan dunia itu begitu berharga di mata Allah, maka tidak mungkin orang kafir diberikan seteguk air pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang selama ini kita ingin arahkan anak kita kepada rahmat umum atau rahmat khusus? Umum atau khusus? Yang selama ini kita nilai orang berprestasi ketika mendapatkan rahmat umum atau rahmat khusus? Rezeki itu umum atau khusus? Umum. Karena itu Nabi Ibrahim itu pernah salah berdoa, dikoreksi oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu bedanya Nabi dengan kita. Kalau Nabi salah langsung dikoreksi langsung. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran mengabadikan saya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Warzuq, berikanlah rezeki ahlahu penduduknya. Minas samarat, aneka buah-buahan, aneka penghasilan. Siapa yang diberi rezeki ya Allah? Hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu doanya Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Allah? Ditegur, qala wa man kafar. Orang kafir juga wahai Ibrahim. Fa umatti'uhu, aku akan berikan kenikmatan kepada orang kafir itu juga di dunia. Kenapa? Qalilan, karena dunia itu sedikit. Makanya tidak ada kata sedikit di dalam Al-Quran kecuali konteksnya dunia. Ini sekali lagi bukan berarti kita menjauhi dunia. Kan doa kita, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan gitu. Tetapi kata sedikit itu selalu melekat kepada dunia. Coba cek bicara tentang dunia, pasti konteksnya sedikit. Yang sedikit itu telah membuat mabuk banyak orang. Ya itu kan. Yang sedikit itu yang membuat kita lalai. Karenanya Allah sampai tahu yang membuat kita lalai ke pengajian. Aduh, kenapa nggak datang ke pengajian? Saya sibuk Ustaz. Aduh, saya sibuk Pak Ustaz. Allah udah tahu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, ya, anak-anakmu itu membuat kamu beralasan untuk tidak datang ke majelis-majelis Allah. Datang gitu kan? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kamu sampai lalai, kamu rugi karena dunia itu sedikit. Kan saya sering bilang Pak, usia kita tuh pendek, yang tersisa lebih pendek. Sementara waktu berlalu begitu cepat. Siapa yang telah memasuki usia 40 tahun ke atas, sisanya sudah pasti tidak banyak lagi. Ini kenapa jadi bingung ini? Mau berapa usianya? 40 tahun Pak, sisanya sudah tidak banyak lagi. Karena harus tahu kita yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Kita kembali lagi dari Ar-Rahman, rahmat umum, Ar-Rahim, rahmat. Rezeki adalah rahmat umum. Tadi Nabi Ibrahim ditegur. Bahkan ada kisah
Nabi Ibrahim itu salah satu kebiasaan beliau adalah tidak biasa makan sendirian. Nabi Ibrahim itu terkenal suka menjamu tamu. Bahkan ketika malaikat berubah wujud dari manusia datang ke Nabi Ibrahim sembelihkan sapi. Ada di dalam Al-Quran kisah. Suatu hari Nabi Ibrahim di jam makan, melihat ada tamu, dia terima, dia sambut. Lalu beliau menyalakan api untuk penerangan dan penghangatan. Beliau ke belakang untuk menyiapkan hidangan. Setelah siap, beliau mau hidangkan, tiba-tiba dia melihat tamunya tadi rukuk sujud ke api tadi. Nabi Ibrahim yang tadinya mau menghidangkan sesuatu marah. Wahai bulan, aku menghidangkan makanan ini untukmu karena Allah, sementara engkau menyekutukan Allah. Pergi kamu dari sini. Diusir orang ini oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya orang ini pergi. Enggak lama kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Wahai Ibrahim, engkau tidak sabar memberikan makan kepadanya 1 jam saja karena dia menyembah selain aku. Padahal sudah 60 tahun usianya. Aku sabar memberikan makan dan minum kepadanya, padahal dia menyekutukan aku. Wahai hambaku, aku punya kewajiban kepadamu memberikan rezeki. Engkau punya kewajiban kepadaku, yaitu beribadah kepadaku. Meskipun engkau melanggar kewajibanmu padaku, aku tidak pernah melanggar kewajibanku kepadamu, yaitu memberikan rezeki. Hadis. Karena Allah tegur Nabi Ibrahim keluar mengejar tamunya tadi yang sudah jauh. Ketika sudah dekat, Nabi Ibrahim meminta maaf kepadanya. Maafkan aku, telah mengusir. Aku berharap engkau mau memaafkan aku dan kembali ke rumahku untuk menikmati hidangan yang telah aku sediakan. Tamunya ini pun terheran-heran. Wahai Ibrahim, aneh sekali engkau. Baru saja engkau mengusir aku, sekarang engkau merayu aku untuk kembali ke rumah. Apa yang sebenarnya yang telah terjadi denganmu, wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim alaihissalam pun menceritakan, aku ditegur oleh Tuhanku karena aku tidak sabar memberikan makan 1 jam saja kepada engkau karena engkau telah menyembah selain dia. Padahal Allah telah bersabar 60 tahun usia dia memberikan makan dan minum kepada engkau, padahal engkau menyembah selain dia. Apa kata tamunya ini? Ni'mar Rabb. Wahai Ibrahim, itu sebaik-baik Tuhan yang kau sembah. Tuhan yang kau ceritakan itu adalah sebaik-baik Tuhan. Dia marah kepada engkau, padahal engkau adalah kekasih dan penyembahnya. Marahnya gara-gara aku, padahal aku adalah orang yang menyekutukannya. Saksikanlah wahai Ibrahim bahwa aku masuk ke dalam millahmu. Asyhadu an la ilaha. Dan bagaimana rezeki itu umum, dan itu yang menggelisahkan kita semua. Itu yang membuat seluruh tenaga kita serahkan. Tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wajib dalam konteks rezeki dan dalam konteks rahmat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Allah itu artinya wajib, Pak. Alaikum, kepada kalian wajib. Kutiba alaikum. Kalau saya bilang sama orang Arab, makan yuk di warung. Ayo. Saya bilang khali alaikum. Maksudnya apa? Biar saya bayar. Gitu. Itu kewajiban saya loh ya, bayar gitu. Biar saya yang traktir. Alaiya. Yalla nashrab alaiya. Ayo kita minum-minum yuk. Saya tanggung. Itu kata-kata alaiya. Alaikumusiyam, wajib. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Kata-kata ala itu bermakna wajib. Allah menggunakan kata wajib itu konteksnya rezeki dan konteksnya rahmat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Tidak
tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali wajib bagi Allah memberikan rezeki. Sebab sampai Allah bilang begitu agar kita tenang. Ya, agar kita tidak gelisah. Aku wajib. Makanya tidak akan mati orang itu sebelum rezekinya habis. Halo, Pak, rezeki itu sudah ditentukan. Kalau income bapak bisa tentukan. Tapi kalau rezeki itu bisa ditentukan oleh Allah. Makanya orang yang nggak, mohon maaf ini, orang yang nggak boleh makan kambing udah nggak boleh makan kambing lagi. Bisa beli kambing, bisa, jatah rezeki kambingnya udah selesai. Betul kan? Gula juga begitu. Mohon maaf sekali lagi, sudah habis jatah gulanya. Bisa beli gula, bisa. Sekarang juga bisa beli. Rezekinya sudah selesai. Rezeki gula. Rezeki itu bukan apa yang kita kumpulkan. Dan banyak orang-orang yang kaya sekali tetapi pantangannya luar biasa banyak. Iya, betul kan? Tetapi kenapa yang menggelisahkan kita yang sudah dijamin? Yang menjadi kekhawatiran kita yang sudah dijamin, tapi kita tidak pernah gelisah untuk sesuatu yang tidak dijamin. Kita tidak dijamin masuk surga. Kita tidak dijamin, ya, diampuni dosa-dosanya kalau kita tidak minta ampun. Mengapa itu tidak menggelisahkan hidup kita? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kembali ke Rahman dan Ar-Rahim. Rahman tadi rahmat apa? Umum. Rahim khusus. Rahim ini bisa didapatkan bahkan di saat sulit sekalipun. Di manakah Nabi Ibrahim mendapatkan tidur yang paling nyenyak? Di mana? Di mana Nabi Ibrahim mendapatkan tidur yang paling nyenyak? Di dalam api. Allah. Rahim. Di manakah Ashabul Kahfi mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan ketenangan? Dalam gua. Bapak kira-kira betah dalam gua berapa hari? Halo. Dalam gua betah berapa hari? Bapak kalau mati listrik dalam rumah semalam, betah berapa lama, Pak? Sudah keluar rumah kan? Keluar rumah, betah. Ya kan? Dalam gua, Pak. Bahkan Allah buat mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah cukupkan. Allah nyenyakkan dalam tidurnya. Karena itu kata Allah, fatarabna ala adhanihim. Kami buat mereka tidak mendengar. Makanya orang budak tidurnya lebih nyenyak daripada orang yang budak. Untungnya kita itu pendengaran itu, kalau mata kan disfungsi waktu tidur, tapi pendengaran tetap. Kenapa? Itu cara Allah menjaga kita. Jika pendengaran itu Allah tutup waktu kita tidur, maka kita tidak akan bisa bangun. Subhanallah. Ashabul Kahfi ratusan tahun di situ. Di mana Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Don't be sad, jangan bersedih wahai Abu Bakar." Di mana dia mengatakan itu? Dalam gua. Tahukah kita gua Thur itu sempit sekali. Gua Hira itu sempit sekali, Pak. Makanya keindahan gua di Arab itu bukan karena guanya yang indah, tetapi value yang ada di situ yang membuat orang datang ke situ. Di Indonesia lebih banyak gua yang lebih bagus. Betul. Makanya Saudi itu Allah sebutkan biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, lembah yang tidak ada tanaman, berarti enggak ada indah-indahnya. Artinya secara fisik, wahai Saudi, engkau itu negeri yang tidak ada indah-indahnya dibandingkan Indonesia. Karenanya kami mendatangi Saudi itu bukan karena keindahan tempatnya, tetapi karena Allah.
Andaikan Saudi itu indah, Pak, nanti ketukar mana yang pergi ke sana karena turis, mana yang pergi ke sana karena Allah. Akan ketukar. Kamu menikmati sesuatu senang di situ karena kesenangan indrawi atau kesenangan spiritual akan tertukar. Makanya Allah nggak buat Ka'bah itu di Bali, itu takut tertukar seperti itu. Di manakah Nabi Yunus mengalami ketenangan dalam perut ikan? Disitulah dia. Fanada fil dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di manakah Nabi Musa mengatakan tidak akan mereka bisa mendapatkan kita, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, maka dia akan memberikan jalan kepadaku. Ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, bahkan di saat-saat sempit sekalipun. Kenapa? Mereka telah mendapatkan rahmat khusus. Maka jika rumah yang luas, gaji yang tinggi, fasilitas-fasilitas yang banyak masih membuat kita tidak merasakan plong di dalam hati, itu tanda bahwa kita tidak mendapatkan rahmat khusus. Sesungguhnya jika Allah bersamamu, siapa yang bisa mencelakakanmu? Jika engkau mendapatkan Allah, maka engkau telah mendapatkan segalanya. Jika engkau telah kehilangan Allah, maka engkau telah kehilangan segalanya. Apa yang hilang dari orang yang telah menemukan Allah? Apa yang didapat bagi orang yang telah kehilangan Allah? Jika Allah sudah ada di hati, maka cukuplah itu sebagai sebuah kekayaan bagi seorang mukmin. Sudahkah kita selama kita menjadi seorang muslim atau muslimah merasakan rahmat khusus itu dalam hidup kita? Sudahkah kita merasa kaya dengan Allah, merasa bahagia dengan Allah, merasa nikmat karena menjadi seorang muslim atau muslimah? Sudahkah perasaan itu kita rasakan dalam hidup? Carilah kebahagiaan di tengah tempat, kata Hasan al-Basri. Carilah kebahagiaan itu di tiga tempat. Yang pertama, ketika engkau sedang membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika engkau sedang berzikir. Yang ketiga adalah ketika engkau sedang melakukan sholat. Jika engkau tidak menemukan kebahagiaan di situ, maka sesungguhnya pintu sedang tertutup. Maka ta'ahad qalbaka, periksa hati. Jika di saat ini kita tidak bisa berkata kepada orang lain bahwa saya paling bahagia di dunia, dan tidak ada yang mengalahkan kebahagiaan saya kecuali orang yang lebih takwa dari saya. Kalau kita tidak pernah mengatakan itu, tidak mampu mengatakan itu hari ini, maka sesungguhnya kita belum mendapatkan rahmat khusus itu. Orang yang mendapatkan rahmat khusus itu adalah orang yang berkata bahwa aku paling bahagia di dunia dan tidak ada yang mengalahkan kebahagiaanku. Ingat tuh, ada kata kecualinya loh. Kalau ada kecualinya nanti sombong. Kecuali orang yang lebih takwa melebihi saya, pasti dia lebih berbahagia daripada saya. Pak, Bu, Pak, ini tidur atau apa ini? Ini ada rapat ya? Habis ini ada acara ya? Satu lagi di closing. Ini belum selesai. Rahman dan Rahim ini bisa 3 kali pertemuan.
Seorang anak yang ikut ke pasar bersama ibunya. Ramai sekali hari itu pasar. Maklum, mau ada hari besar, hari raya, jadi pasar ramai. Anaknya itu pun terlepas. Anaknya usia 5-6 tahun terlepas dari ibu. Anak ini menangis. Lalu orang-orang di pasar kasihan kepada anak ini, lalu mencoba menenangkan anak ini. Ada yang mencoba menenangkan anak ini dengan membelikan permen. Anaknya tetap menangis. Ada yang mencoba untuk menenangkan anak ini, membelikan mainan, berikan ini, berikan itu. Anak ini tetap menangis. Pertanyaan saya, apa yang membuat anak ini menjadi tenang? Halo? Apa yang bisa membuat anak ini menjadi tenang? Hah? Ketemu ibunya. Anak ini ketika kehilangan ibunya, tidak ada yang bisa membuat dia diam dan tenang kecuali kalau dia melihat ibu. Hati kita itu tidak ada yang bisa menenangkannya sebelum dia dihadapkan kepada Allah. Saya ulang, hati kita itu ada sobekan yang tidak mungkin dijahit kecuali dengan menghadap kepada Allah. Hati kita itu ada rasa panas yang tidak mungkin dihadapkan kecuali menghadap Allah. Hati kita itu ada perasaan asing, perasaan sepi, dan itu akan tetap terjadi sebelum menghadap kepada Allah. Hati kita itu ada lubang yang tidak bisa ditutup kecuali menghadap Allah. Andaikan seluruh dunia dan isinya itu diberikan kepada hati, hati ini akan tetap meronta-ronta sebelum dia menjumpai dan dihadapkan kepada Tuhan. Itulah makna ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini yang saya bisa sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas kapan rahmat itu dimulai oleh Allah. Sejak kapan? Akan kita bahas pada bulan yang akan datang dengan izin Allah, insyaallah. Silakan kalau ada yang